membawa damai dan bukan permusuhan. Refleksi pagi 1574. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi permusuhan? Mari dengarkan nasihat Amsal 22 ayat 10. Usirlah orang yang suka menghina, maka berhentilah pertikaian, permusuhan, dan cela-mencela. Saudara-saudara, sikap suka menghina orang lain itu seperti halnya siraman bensin pada api unggun kecil yang akhirnya bisa mengakibatkan kebakaran hutan yang dahsyat. Kata-kata hinaan pun bisa mengobarkan emosi sehingga seseorang tidak lagi bisa berpikir secara jernih. Menjauhkan orang yang suka menghina itu bisa menghentikan segala pertikaian dan permusuhan. Karena itu, umat Tuhan seharusnya menjauhkan diri dari sikap suka menghina dengan belajar saling menghargai untuk dapat menjadi pembawa damai Tuhan. Saudara-saudara, di khotbah di bukit, Yesus Kristus menyampaikan di Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Membawa damai dengan menjauhi permusuhan sudah seharusnya menjadi panggilan bagi setiap orang percaya. Dengan demikian, sudah sepatutnya lah kalau kita menjauhkan diri kita dari sikap suka menghina orang lain. Marilah kita mulai belajar mengapresiasi dan saling menghargai satu sama lain, serta menjauhkan diri kita dari segala prasangka buruk terhadap orang lain. Bila kita setia melakukannya, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang dapat menjadi pembawa damai bagi semua. Alangkah indahnya bila kita semua bisa hidup dalam damai. Bukankah demikian? Tulus hati dan berkata-kata baik. Refleksi pagi 1575. Apa yang terjadi bila seseorang itu tulus hati serta bertutur kata baik? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 22 ayat 11. Orang yang menyukai ketulusan dan yang manis bicaranya akan menjadi sahabat raja. Saudara-saudara, seorang yang memiliki hati yang tulus dan jujur dan selalu berupaya untuk bertutur kata secara bijak, sopan, dan benar akan disukai dan dihormati bahkan oleh seorang raja sekalipun. Tokoh Daniel dengan Raja Nebukadnezar di kitab Daniel, ataupun tokoh Nehemia dengan Raja Artaxerxes di kitab Nehemia memberikan contoh orang yang menjadi orang kepercayaan raja karena ketulusan hatinya. Orang seperti ini patutlah diteladani dan pasti akan menjadi saluran berkat Tuhan bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, orang yang tulus hati dan suka bertutur kata baik akan dihargai di mata Allah dan manusia. Inilah yang seharusnya menjadi ciri dari setiap orang percaya. Hanya saja dalam kenyataannya, ada saja orang percaya yang mudah tersinggung, mudah marah, dan tidak tulus hati dengan perilaku dan tutur kata yang buruk, menyakitkan, serta menjadi batu sandungan. Bukan saja orang itu suka berkata-kata kasar dan tidak sopan, ia pun suka menghina dan merendahkan orang lain. Ia tidak segan-segan pula untuk berbohong demi mencapai tujuannya. Ini semua tentulah harus dihindari oleh setiap orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita belajar tulus hati yang tercermin dalam perilaku dan tutur kata yang baik.
berupaya untuk hidup benar. Refleksi pagi 1576. Apa yang terjadi dengan perkataan hikmat yang disampaikan orang benar dibanding dengan perkataan bodoh yang disampaikan orang yang tidak benar? Mari dengar petunjuk dari Amsal 22 ayat 12. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Saudara-saudara, perkataan hikmat yang disampaikan dalam kebenaran dan takut akan Tuhan akan bisa bertahan walaupun ada banyak gempuran dan tentangan. Orang yang selalu berupaya untuk berkata-kata benar akan bisa tetap tegar karena perlindungan Tuhan selalu menyertainya. Tidak demikian dengan orang yang suka berkata-kata bodoh dan tidak berhikmat di mata Tuhan. Ia tidak dikenan Tuhan, dan ia akan menerima segala akibat dari perkataannya yang bodoh itu. Saudara-saudara, bagi orang yang berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ia akan selalu berupaya untuk bertindak benar dan berkata-kata benar. Di dalam kelemahannya sebagai manusia, ia bisa saja gagal dan jatuh dalam dosa. Hanya saja, ia akan selalu cepat datang kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Ia sadar bahwa dirinya lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi segala daya tarik dan tantangan dunia. Itulah sebabnya ia akan belajar bergantung kepada kekuatan Tuhan, karena ia sadar bahwa ia tidak akan bisa bergantung kepada kekuatannya sendiri. Kepada orang yang mau hidup di dalam Tuhan seperti inilah, Tuhan akan menjagai dan memberikan hikmat-Nya. Karenanya, marilah kita belajar untuk hidup benar di dalam takut akan Tuhan.